adik-adik, happy Sunday. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Gebi. Adik-adik semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat dan semoga juga keluarganya adik-adik sehat-sehat juga ya di tengah pandemi ini. Adik-adik, ayo kita bersukacita bersama, kita memuji Tuhan. Kita mulai dengan lagu tentang pagi ini nih. Pagi ini cerah ya adik-adik. Kita mulai dengan lagu dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik. Semuanya berdiri ya. Oke adik-adik. Oke semuanya mantap. Sudah pada bangun, udah pada sehat, udah pada sarapan dong pastinya ya kan. Oke, kita lanjut untuk bawa kebaktian kita ini dalam doa ya adik-adik. Ayo adik-adik semuanya dilipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Kak Gebi pimpin ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas tidur yang nyenyak semalam. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kebaktian kami. Kami ingin Tuhan menemani kami supaya kami dapat memuji Tuhan dan juga dapat mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu dengan baik. Semoga apa yang diceritakan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa ya sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita waktunya untuk memuji Tuhan lagi dengan lagu kedua. Lagu kedua ini ceritanya tentang pertemanan nih adik-adik, friendship.
Adik-adik, kakak yakin pasti punya teman ya. Teman-temannya banyak ya pasti adik-adik, dan mungkin karena pandemi ini jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman ya, karena harus di rumah mungkin gitu, jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman. Tapi adik-adik, mungkin adik-adik juga ya belum berteman kan ya sama Kak Gebi, belum pernah ketemu langsung sama Kak Gebi nih. Nanti kalau sudah selesai pandeminya, kita ketemu langsung ya, kita jadi temenan gitu. Sama nih dengan hubungan kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu teman kita ya adik-adik ya, sahabat kita yang paling paling baik. Jadi kalau adik-adik ngerasa sedih, ngerasa apapun yang adik-adik pengen ceritain gitu ya, bisa ke Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga temannya adik-adik. Misalnya adik-adik lagi di tengah ketakutan ya adik-adik ya, misalnya apapun dalam ketakutan adik-adik, bisa berdoa aja sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti mendengarkan adik-adik sebagai teman. Oke adik-adik, kita lanjut nyanyinya ya. Lagunya tentang pertemanan, yaitu I want to be your friend a little bit more. Pasti adik-adik tahu kan? Ayo kita nyanyi-nyanyi. Oke adik-adik, keren ya lagunya tentang I want to be your friend a little bit more. Artinya kita mau berteman lebih dekat lagi nih sama Tuhan Yesus. Jadi apapun yang adik-adik rasakan, baik sedih maupun senang, cerita aja sama Tuhan. Benar-benar Tuhan tuh adalah sahabat kita ya adik-adik, yang bisa kalian cerita apapun. Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, senang banget adik-adik, pagi ini kakak bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Dan senang juga adik-adik karena kakak bisa menyampaikan cerita firman Tuhan kembali kepada adik-adik pagi ini. Pagi ini kakak mau bercerita dari kitab Kejadian 41 ayat 25 sampai 36. Diingat ya adik-adik, atau dicatat juga boleh. Kitab Kejadian 41 ayat 25 sampai 36 tentang Tuhan menolong. Adik-adik nanti dibaca ayatnya ya di rumah. Mama papa akan bantu adik-adik untuk membacakannya. Adik-adik, pagi ini kakak akan bercerita tentang Yusuf lagi loh adik-adik. Minggu lalu kalau adik-adik masih ingat ceritanya, Tuhan itu memberi kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi-mimpinya. Tapi ternyata adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf semakin membenci Yusuf dan membuang Yusuf ke dalam lubang yang sangat dalam ya adik-adik ya. Dengan harapan tidak akan ada orang yang bisa menolong Yusuf dari lubang atau sumur yang dalam itu. Dan Yusuf juga tidak akan bisa kembali ke rumah mereka adik-adik. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan itu mempunyai rencana besar terhadap kejadian yang menimpa Yusuf waktu itu. Dan Tuhan juga menolong Yusuf keluar dari lubang yang sangat dalam itu adik-adik, melalui seseorang yang kebetulan sedang melewati sumur itu adik-adik, dan mendengar jeritan daripada Yusuf kala itu. Dan orang itu menolong Yusuf keluar dari lubang yang sangat dalam itu dan membawa Yusuf ke Mesir adik-adik. Yusuf pun hidup di Mesir
dan tumbuh besar di Mesir adik-adik. Tapi di Mesir juga ada orang yang berbuat jahat kepada Yusuf, sehingga Yusuf itu pun dijebloskan ke dalam penjara dan Yusuf ditahan di Mesir adik-adik. Kali ini kakak akan bercerita tentang mimpi juga adik-adik, tentang arti mimpi. Siapa yang bermimpi adik-adik ya? Dan siapa juga yang mengartikan mimpi itu? Dan apa arti mimpi itu ya adik-adik ya? Nah, sebelum kakak melanjutkan cerita kita pagi ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih karena sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan bantu kakak sekolah minggu untuk dapat menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan tolong kami juga Tuhan, agar kami mau membuka hati, membuka telinga untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan taat. Dan tolong kami juga Tuhan, untuk bisa mengerti dan memahami cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Suatu malam, Raja Mesir kala itu yang namanya Raja Firaun bermimpi adik-adik. Dalam mimpinya, Raja Firaun itu ada melihat 7 ekor lembu yang gemuk, sehat, besar, sedang memakan rumput di tepi sungai. Dan di dekat lembu-lembu tadi ada juga 7 ekor lembu yang kurus, kecil, tidak sehat, juga sedang memakan rumput di tepi sungai. Adik-adik, tahu dong ya lembu itu yang bagaimana? Dan suaranya bagaimana ya adik-adik? Ayo kita tirukan sama-sama suara lembu. Bo, bo. Kira-kira begitu ya adik-adik ya, suara lembu ya? Nah, begitulah lembu-lembu itu pada saat itu sedang makan rumput dan bersuara seperti itu adik-adik. Lalu dalam mimpinya, Raja Firaun melihat 7 ekor lembu yang kecil-kecil tadi, yang kurus-kurus dan tidak sehat itu, tiba-tiba memakan lembu yang gemuk-gemuk tadi, yang sehat-sehat tadi, yang kuat-kuat tadi. Dimakan adik-adik. Habis adik-adik lembu yang gede-gede tadi. Kemudian dalam mimpinya, Raja Firaun juga ada melihat dari satu tangkai tumbuh 7 bulir gandum yang sehat, yang isinya banyak gandumnya, dan kemudian berdirinya tegak adik-adik. Kemudian ada juga satu tangkai lain, tumbuh juga 7 bulir gandum, tapi gandum-gandum itu kering dan isinya tidak banyak dan bentuknya layu adik-adik. Dan bulir-bulir gandum yang layu tadi itu juga adik-adik memakan bulir-bulir gandum yang banyak isinya dan yang tadi berdiri tegak ya adik-adik ya. Jadi dimakan adik-adik, habis adik-adik. Pagi hari ketika Raja Firaun terbangun dari tidurnya, Raja Firaun itu gelisah adik-adik. Dia teringat mimpinya itu. Kemudian dia mulai berpikir, apa arti mimpiku itu ya? Kenapa kok bisa lembu yang kurus-kurus, lembu yang tidak sehat memakan lembu yang gemuk dan sehat-sehat? Lalu raja pun memanggil semua orang pintar yang ada di kerajaan adik-adik untuk mengartikan mimpinya tadi. Tapi ternyata adik-adik tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi raja tadi. Mereka semua bingung adik-adik, apa artinya mimpi raja itu? Mereka merasa aneh dengan mimpi-mimpi raja tadi. Raja pun semakin sedih, semakin gelisah hatinya, semakin penasaran adik-adik.
karena tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi-mimpinya. Tapi adik-adik, juru masak kerajaan datang kepada raja dan menyampaikan kepada raja bahwa ia tahu ada seseorang yang bisa mengartikan mimpi-mimpi. Karena orang itu pernah mengartikan mimpi-mimpi juru masak itu. Dan semua yang disampaikan orang itu adalah benar. Lalu raja tanya, siapa orang itu? Juru masak menyebut nama Yusuf, adik-adik. Lalu Raja Firaun meminta juru masak untuk membawa Yusuf kepadanya. Tapi juru masak bilang bahwa dia tidak bisa membawa Yusuf kepada Raja Firaun karena Yusuf pada waktu itu sedang berada di dalam penjara, ada di tahanan ya adik-adik. Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk menjemput Yusuf dari tahanan dan membawanya kepada raja. Setelah Yusuf sampai kepada raja, lalu raja pun meminta Yusuf untuk mengartikan mimpinya tadi adik-adik. Tapi Yusuf bilang kepada raja, bukan dia yang mengartikan mimpi, tapi Tuhanlah yang mengartikan mimpi. Jadi sebelum Yusuf mengartikan mimpi raja tadi, maka Yusuf berdoa dulu pada Tuhan. Yusuf memohon pertolongan Tuhan. Yusuf meminta Tuhan untuk memampukan dia mengartikan mimpi-mimpi Raja Firaun tadi. Setelah Yusuf selesai berdoa, Yusuf pun menyampaikan arti mimpi dari Raja Firaun tadi. Yusuf menyampaikan kepada Raja Firaun bahwa Tuhan sedang menyampaikan pesan kepada Raja Firaun melalui mimpi-mimpinya. 7 ekor lembu yang gemuk, sehat dan kuat, dan 7 bulir gandum yang baik dan banyak isinya, artinya bahwa di tanah Mesir akan ada 7 tahun hidup berkelimpahan. Kemudian 7 lembu yang kurus, tidak sehat dan kecil, serta 7 bulir gandum yang kering dan tidak banyak isinya serta layu, artinya bahwa setelah 7 tahun masa berkelimpahan, di tanah Mesir akan terjadi 7 tahun masa kelaparan, di mana rakyat Mesir akan menderita kelaparan dan mengalami kekurangan makanan. Raja pun sangat sedih adik-adik mendengar hal itu. Tapi Yusuf mengatakan kepada raja bahwa raja tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan menolong bangsa Mesir dan Tuhan juga akan menolong Raja Firaun untuk mengatasi masalah kelaparan. Raja Firaun sangat kagum adik-adik melihat Yusuf dan dia sangat senang melihat Yusuf, melihat hikmat yang ada pada Yusuf, melihat kemampuan Yusuf, sehingga Raja Firaun pun mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Dan sejak saat itu, Yusuf menjadi orang penting di dalam kerajaan Mesir. Dan inilah jalan Tuhan. Di kemudian hari, Yusuf akan menjadi penguasa di Mesir. Dan Yusuf pun bisa menolong keluarganya dari wabah kelaparan. Tuhan menolong bangsa Mesir, Tuhan juga menolong Yusuf dan keluarganya. Tuhan punya cara untuk menolong. Begitu juga dengan kita adik-adik, Tuhan juga punya cara untuk menolong kita semua. Menolong adik-adik. Contohnya pada saat adik-adik kelaparan, Tuhan memberikan adik-adik makanan dan minuman yang cukup melalui mama dan papa. Atau pada saat adik-adik sedang sakit, Tuhan akan menolong adik-adik melalui dokter yang mengobati adik-adik, melalui obat-obatan yang diberikan, melalui kasih sayang mama dan papa. Kemudian Tuhan juga menolong adik-adik pada saat adik-adik takut. Misalnya malam-malam mau tidur, gelap, atau misalnya ada petir, adik-adik ketakutan. Tuhan menolong adik-adik melalui mama dan papa. Jadi Tuhan itu punya cara adik-adik untuk menolong kita. Melalui orang-orang di sekitar kita juga bisa adik-adik. Asalkan kita rajin berdoa adik-adik.
kita rajin berdoa meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan selalu jaga dan bantu kita. Tapi selain itu adik-adik, Tuhan juga mau kita menolong orang lain. Jadi adik-adik dan kakak juga ya, kita semua juga harus mau menolong orang-orang lain yang memerlukan bantuan kita ya adik-adik ya. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 118 ayat 13b. Mazmur 118 ayat 13b. Tuhan menolong aku. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya, yang kenceng ya adik-adik. Mazmur 118 ayat 13b. Tuhan menolong aku. Sekali lagi adik-adik. Mazmur 118 ayat 13b. Tuhan menolong aku. Nah adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya. Adik-adik, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita pagi ini. Sebelum kita menutup kebaktian kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu tekun berdoa, dan kami juga mau menolong orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan, jaga kami, beri kami kesehatan agar minggu depan kami dapat mengikuti sekolah minggu kembali. Begitu juga dengan teman-teman kami yang pada hari ini belum dapat mengikuti sekolah minggu. Biarlah Tuhan beri mereka kesehatan, dan minggu depan mereka dapat bersekolah minggu kembali bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Oke adik-adik, waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita ya adik-adik. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik ke dalam satu amplop ya, nanti adik-adik simpan. Bisa juga dititip ke mama dan papa kalau misalnya mama dan papa sedang keluar rumah, untuk dikirimkan ke TU GKI Wahai, GKI Wahid Hasim ya adik-adik gereja kita. Adik-adik juga bisa sebenarnya minta tolong mama atau papa atau saudara adik-adik yang lebih tua untuk mentransfer uang persembahannya ke rekening GKI Wahid Hasim. Di sini ya adik-adik. Oke, kita coba bawa persembahan kita dengan satu lagu ya, lagunya Bawa Persembahanmu.
adik-adik, kita bawa persembahan ini dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berterima kasih atas berkat-Mu melalui Mama dan Papa, sehingga kami bisa memberikan persembahan. Tuhan, pakailah persembahan ini untuk orang-orang yang membutuhkan dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah mau berkebaktian dengan Kak Gebi dan teman-teman lain. Walaupun kita bertemu hanya lewat online ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga adik-adik tetap sehat-sehat dan tetap bahagia. Dan tentunya jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.